Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nashkuru ila Allah alladzi ata'ana nikmatan katsiratan hatta nastati' أن نجتمع في هذا المسجد إن شاء الله المبارك. صلاة والسلاما إلى حبيبنا وشفيعنا وذريتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah ya rabbil. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tenggara, Ibu Hajah Nurjannah Fahri. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan juga diberkahi hidupnya. Amin ya Rabbal. Yang juga kita hormati Ketua BKMT Kabupaten Aceh Tenggara, Bunda Dr. Hajah Irawati Hilan. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga kita hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tenggara, Ibu Febriana Khairani. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Yang juga sama-sama kita hormati seluruh ketua organisasi yang mohon izin, bunda-bunda semua namanya belum tersebut satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada bunda-bunda yang hadir hari ini. Dan juga alhamdulillah yang saya banggakan seluruh tim dari Yayasan Qalbu yang Masya Allah sampai hari ini terus istiqomah berjuang membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan juga tentunya yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Agung At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan masjid kita, namanya adalah Masjid Agung At-Taqwa. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini insya Allah termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib, bunda, setidaknya ada 4 definisi atau 4 makna dari takwa. Apa itu? Yang pertama adalah khauf minal jalil. Kita yang selalu takut kepada Sang Maha Mulia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Kita yang mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang ketiga, waridha bil qalil. Kita yang senantiasa ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan arti takwa yang keempat, wal istidadu liyaumir rahil. Kita yang selalu mempersiapkan bekal untuk nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pagi ini yaitu adalah menata hati, menjaga iman. Kalau diizinkan boleh sama-sama bunda-bunda semua. Pertama, nanti kalau saya tanya tema kita apa, jawabnya menata hati, tangannya taruh di dada. Boleh semua tangannya taruh di sini. Kemudian yang kedua, menjaga iman, tangannya kita kepal di atas. Bisa insya Allah. Jadi tema kita hari ini apa bunda? Menata hati, menjaga. Sekali lagi, tema kita hari ini menata. Pertama, mengapa hati kita harus ditata? Merujuk kepada hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak pernah melihat hambanya dari rupanya, dari bentuknya, dari fisiknya. Bahkan Allah tidak pernah melihat hambanya dari hartanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang dari qulubikum, bagaimana hatinya, dan juga a'malikum, bagaimana perbuatannya. Maka dari itu kita diminta untuk sama-sama menata hati kita agar hati ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat berapa bunda? 100. Surah kedua, juz kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Hari ini kita berkumpul tentunya menjadi bukti bahwa kita cinta dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai menjaga iman. Mengapa iman kita harus dijaga? Karena pada dasarnya iman kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazid wa yankus. Yazidu bitta'ah. Iman seseorang akan bertambah apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita akan terus turun apabila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Masya Allah,
Bunda-bunda, tadi sudah dibacakan oleh qori kita. Ustazah kita tadi membacakan Quran surat Ali Imran ayat 133, surah ketiga, juz keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardh u'iddat lil muttaqin, yang artinya kita diminta untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, izin biar lebih kompak, biar lebih semangat. Nanti bunda-bunda semua kalau saya sapa jemaah, tangan kanan kita geser ke kiri, bilang oh jemaah, baru ke depan alhamdulillah. Bareng-bareng bunda, biar kompak, biar semangat. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Mengenai menata hati dan juga menjaga iman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu dengan kita sama-sama perbanyak ikut kajian. Perbanyak apa bunda? Ikut kajian. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini bunda, kalau kita lihat lebih detail lagi, awal ayatnya dibuka dengan kata yarfa' dari kata rafa'ah yang artinya naik atau meningkat. Yang Masya Allah, kita semua akan diangkat derajatnya kalau kita beriman dan juga menuntut ilmu, insya Allah. Kemudian bunda, dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, salah satu hadis sahih menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa bunda yang mempermudah setiap langkah kita menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bunda, perkataan dari Imam Syafi'i. Dari siapa bunda? Imam Syafi'i. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka fa'alaihi bil ilmi. Ternyata harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, juga fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tetap fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Insya Allah hadirnya kita dalam kajian ilmu ini akan sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama tadi, dengan kita perbanyak ikut kajian. Kita masuk ke poin yang kedua, bunda. Poin yang kedua di sini adalah dengan kita perbanyak sedekah. Perbanyak apa ibu? Sedekah.
Yang Masya Allah mengenai sedekah ini, salah satu dalil Qur'annya Al-Baqarah ayat 261. Ayat berapa Bunda? 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Ternyata Bunda, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti kita sedang menanam satu biji. Dari satu biji ini tumbuh menjadi 7 tangkai, bahkan setiap tangkainya tumbuh lagi 100 biji. Yang artinya Bunda, kita tadi sedekahnya 1, infaknya 1, kita ngeluarinnya 1 saja, Allah Subhanahu wa taala sudah melipat gandakan menjadi 700. Dan insya Allah akan dilipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan apa yang Bunda tadi sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat 261 tadi, kalau ditambah 10 ayat, kira-kira jadi ayat berapa Bunda? 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara'i fa huwa khairul lakum." Ternyata sedekah ini boleh dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dilakukan secara terang-terangan. Tujuannya apa? Untuk mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Adapun cara yang kedua, sedekah ini boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Barangkali ada yang khawatir timbul rasa ria, timbul rasa sombong. Dua-duanya tetap baik di hadapan Allah, semua kepada niat kita. Innamal a'malu bin niat, segala sesuatu tergantung pada niatnya, insya Allah. Jemaah, tangannya pada lupa sepertinya, saking khusyuknya. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah, wallahu yuhibbul muhsinin. Bunda, ternyata Allah cinta sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan salah satu orang yang baik di hadapan Allah, kalimat dalam Al-Qur'annya Bunda, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kita yang masih mau berinfak pada saat rezeki kita lapang maupun pada saat rezeki kita sempit. Dan mudah-mudahan pada saat rezeki kita sempit lalu kita masih mau bersedekah, yakinlah pada saat itu juga Allah bukakan pintu rezeki kita selebar-lebarnya, insya Allah. Ada beberapa amalan Bunda yang kalau kita bacakan amalan ini, rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan nanti dicatat atau silahkan direkam atau diingat. Ada 3 amalan. Yang pertama, silahkan amalkan Quran surat Al-Waqi'ah. Quran surat apa Bunda? Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha khafizatur rafi'ah. Dan seterusnya kurang lebih ada 4 halaman.
Kemudian ada amalan yang kedua, yaitu amalkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Surat apa Bunda? At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Nanti kalau susah mencari di Quran, boleh dibantu dicari di Google, klik saja ayat 1000 dinar. Yang insya Allah sudah hafal, boleh bareng-bareng kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa Bunda yang bertakwa kepada Allah akan dicukupkan oleh Allah. Dan barang siapa yang bertawakal mengenai rezeki, kalimatnya Bunda perhatikan, min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adapun amalan yang ketiga, ini lebih pendek lagi, mudah dihafal. Biasanya ibu-ibu suka kalau yang lebih pendek, jadi insya Allah gampang diingat. Apa itu? Gabungan dari dua Asmaul Husna, dari kata Ya Fattah artinya adalah pembuka, Ya Razzaq artinya pemberi rezeki. Jadi kalau digabungkan Ya Fattah, Ya Razzaq, boleh sama-sama di sini kita bacakan 5 kali kalimat Ya Fattah, Ya Razzaq. Bismillah, suaranya lantang, mudah-mudahan Allah mengaminkan doa-doa kita. Ya Fattah, Ya Razzaq. Ya Fattah, takbir, Allahu Akbar. Jadi tadi 3 amalannya apa saja Bunda? Al-Waqi'ah, At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, dan gabungan dari 2 Asmaul Husna. Diamalkannya yang mana Ustazah? Terserah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Poin 1 sudah tadi mengenai rajin ikut kajian. Poin 2, rajin apa Bunda? Bersedekah. Kita masuk ke poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan kita rajin silaturahim. Rajin apa Bunda? Silaturahim. Mengenai silaturahim ini, asal katanya dari bahasa Arab dengan 2 kata. Yang pertama kata silah, kemudian yang kedua kata rahim. Silahnya ini wasala yasilu silatan. Bareng-bareng Bunda. Wasala yasilu silatan. Artinya adalah menyambung. Kemudian yang kedua, rahim artinya adalah persaudaraan. Jadi kalau kita gabungkan silaturahim berarti menyambung tali persaudaraan. Dalilnya di mana? Ada Bunda dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat pertama. Surat apa Bunda? Ayat berapa Bunda? Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Masya Allah, sedikit Bunda sama-sama kita simak ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diri kita, bahkan yang menciptakan dunia seisinya, bukan hanya minta hambanya untuk sekedar takwa, tapi Allah minta kita sambung tali silaturahim, yang artinya kita diminta untuk sama-sama menyeimbangkan antara hablu minallah
dan juga hablu minan nas. Mudah-mudahan hari ini acara tablik akbar halal bihalal yang dihadiri oleh para pemimpin kita, insya Allah mudah-mudahan akan sama-sama memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, khususnya di Aceh Tenggara ini. Takbir, 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 Allahu Akbar. Kita sudah membahas 3 poin, Bunda. Ini kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang terakhir ini sengaja saya taruh di belakang agar kita sama-sama lebih khusyuk dalam memahami poin yang keempat ini. Apa itu? Adalah dengan kita rajin membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah kita yang belajar Al-Quran, bahkan kita yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari ahlul Quran. Amin ya rabbal. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab suci kita umat Islam disebut dengan Al-Quranul Karim. Karim di sini, Bunda, kita garis bawahi, artinya kan mulia. Muncul pertanyaan, izin sekali, kenapa di antara beberapa kitab lainnya hanya Al-Quran saja yang disebut mulia? Karena ternyata, Bunda, sebelum diturunkannya Al-Quran sudah banyak sekali kemuliaan yang disiapkan oleh Allah. Dan yang pertama yaitu Al-Quran disebut mulia karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya nabinya, Al-Quran disebut mulia karena Al-Quran juga diturunkan di bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bukan hanya bulannya, bahkan Masya Allah, malam diturunkannya Al-Quran juga adalah malam paling mulia. Malam apa, Bunda? Lailatul. Dalilnya inna anzalnahu fi. Jadi Masya Allah, ketika kita rangkai, satu, nabinya nabi paling mulia, dua, bulannya bulan paling mulia, tiga, malamnya malam paling mulia. Yang artinya, Bunda, kita yang membaca Al-Quran, memahami artinya, bahkan kita yang mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah akan menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia rezeki kita biasa-biasa saja, kehidupan kita biasa-biasa saja, tapi tetaplah, Bunda, dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan, Bunda, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi hati yang tenang, insya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin ibu kita yang hadir di depan dan juga semuanya, boleh di akhir cerita ini saya cerita, boleh Ibu? Boleh saya cerita? Izin Ibu. Mudah-mudahan dari cerita saya ini insya Allah bisa memotivasi kita semua. Alhamdulillah, Bunda,
Kita yang dalam keadaan sehat walafiat, bisa melihat, bisa berbicara. Jadi sebelumnya kebetulan tadi sudah disebutkan, saya ini Bunda izin background pendidikan saya kuliah S1 dan S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kampus kami ini Bunda fokus mendalami segala sesuatu yang berkaitan erat dengan Al-Quran. Yang ingin saya ceritakan di sini Bunda adalah perjuangan saudara-saudara kita di luar sana yang mohon maaf tidak bisa melihat alias buta ketika mereka membaca Al-Quran. Ternyata saya saksikan sendiri, saya pelajari, tidak mudah, bahkan bisa dibilang sulit hanya untuk membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bagi mereka yang buta, mereka menggunakan namanya Quran Braille. Quran apa Bunda? Braille. Quran Braille ini hanya lembaran kertas putih, tidak ada coretan apapun, yang ada hanya titik-titik timbul. Dan titik-titik timbulnya ini Bunda bukan sembarang diraba. Kalau kita yang umumnya baca Quran dari sebelah kanan ke sebelah kiri, kalau mereka merabanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian ada 6 titiknya, Bunda izin semuanya. Titiknya 1, 2, 3 di sebelah kiri. Titik 4, 5, 6 di sebelah kanan. Boleh sama-sama. 1, 2, 3 sebelah mana Bunda? Kiri. 4, 5, 6 sebelah kanan. Contoh, mereka hanya ingin membaca huruf alif saja di antara 6 titik tadi. Ternyata yang timbul titiknya hanya titik 1. Mau baca huruf ba, yang timbul titiknya 2. Di mana Bunda? Titik 1 dan titik 2. Mau baca huruf ta, timbul titiknya ada 4. Titik 2, 3, 4, 5. 2 di kiri, 2 di kanan. Bisa sama-sama kita bayangkan Bunda, tiap huruf, bahkan tiap harokat berbeda titik demi titik. Mau tidak mau mereka harus menghafalnya. Mau tidak mau mereka harus meraba mana huruf, mana harokatnya, baru mereka bisa membaca Al-Quran. Tapi Masya Allah, begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, tidak bisa melihat, tapi masih semangat membaca Al-Quran. Bahkan ada orang yang buta hafal Al-Quran. Saya izin tanya Bunda, ada nggak orang buta yang hafal Al-Quran? Ada Bunda. Izin Ibu, beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan namanya Mas Cita. Mas Cita ini adalah anak yang ikut acara Hafiz Indonesia di RCTI. Kalau mungkin Bunda dulu tahun 2015 pernah nonton namanya Mas Cita, ya mohon maaf tidak bisa melihat. Ini Masya Allah, beliau pada saat usia 10 tahun hafal Al-Quran 30 juz dan hafalannya mungkin. Ada satu kesempatan Bunda ketika saya safari dakwah bersama dengan Mas Cita di Sulawesi Tenggara, saya tanya kepada Mas Cita, Mas Cita, kenapa Mas Cita rajin baca Al-Quran? Mas Cita, kenapa Mas Cita mau ngafalin Quran? Ternyata apa Bunda jawaban Mas Cita? Jawabannya pendek, singkat, tapi ini menusuk perasaan saya. Apa kata Mas Cita? Mas Cita pengen deket sama Allah, kan? Jawaban dari anak yang polos, yang mungkin tidak memiliki mic,
nikmat seperti kita. Tapi Masya Allah, ini menjadi cambukan kepada kita bahwa kita yang selama ini di dunia mungkin hubbud dunia, kadang kita jarang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dari cerita ini kita sama-sama lebih istiqomah lagi, lebih rajin lagi membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan hati kita diketuk kembali oleh Allah untuk selalu membaca Al-Quran. Karena kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di bumi ini tentu akan binasa. Harta kita akan hilang begitu saja, tapi Al-Quran akan memberikan syafaat kita di yaumil akhir nanti, insya Allah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi Quran Braille, ada lagi namanya Quran isyarat. Quran apa Bunda? Isyarat. Ini Quran yang digunakan bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa bicara alias bisu. Bagaimana mereka membaca Al-Quran? Dengan gerakan tangan mereka. Kalau bunda-bunda semuanya berkenan, boleh gak sama-sama tangan kanan kita kepal ke atas seperti ini. Izin ibu-ibu yang di belakang juga boleh sama-sama tangannya di kepal yang di belakang. Pertama, aslinya posisinya ada di sebelah kanan seperti ini, tapi karena jamaah kita banyak dan kita ingin belajar, taruh di depan. Yang di belakang boleh izin sama-sama kita kepalkan. Pertama, hanya untuk membaca huruf alif, tangannya jempol seperti ini. Jadi kalau mereka jempol begini, tandanya huruf alif. Huruf ba telunjuk seperti ini. Sama-sama kita telunjuk naikkan ke atas. Kemudian ta titiknya ada dua, jarinya dua ke atas seperti ini. Sama-sama. Ta titiknya ada tiga, jarinya tiga seperti ini. Jadi boleh bareng-bareng kita baca alif ba ta sa dengan gerakan tangan dan tambahkan dengan suara. Izin. Bismillah. Alif ba ta sa. Ada lagi yang mirip huruf jim ha ho. 4 jari taruh di depan, boleh sama-sama seperti ini Bunda, mudah-mudahan yang di belakang terlihat. Kemudian jim ini jempolnya taruh di sini sebagai penanda dia titik. Ini jim, ada titiknya. Kemudian ha tidak ada titiknya, jempolnya diumpetin ke belakang seperti ini, ngumpet jempolnya. Ini ha. Ha ada titiknya Ibu, ada di bagian atas, jempolnya naik seperti ini. Jadi kalau naik bacaannya ho. Kita baca bareng-bareng jim ha ho. Bismillah. Jim ha ho. Ada lagi huruf dal, zal, ro, zai. Dal 2 jari seperti ini. Kalau di belakang tidak terlihat, jempol sama telunjuk dimiringkan seperti ini. Dal. Zalnya jari tengah taruh di atas telunjuk. Setelah taruh di atas telunjuk, kita tekuk seperti ini. Zal. Ro-nya telunjuk miringkan ke kanan. Izin boleh sama-sama seperti ini. Ini ro. Zai-nya 2 jari, telunjuk sama tengah. Jadi kalau kita baca dal, zal, ro, zai, bagaimana Bunda? Bismillah. Dal, dal, ro, zai. Ada lagi sin, shin, sad, ba. Sin 5 jari rapat, 5 jari rapat. Shinnya yang biasa kita baca sya, shi, shu, 4-nya dibuka, 4 jarinya dibuka, tapi jempolnya tetap mepet ke telunjuk. Jadi 4-nya mekar, jempolnya mepet. Kemudian so, jempol 5 jari digenggam seperti ini, jempolnya taruh di depan. Kayak kita mohon maaf mau mukul orang, mau nonjok, ini so. Do-nya jempolnya dikeluarkan, jempolnya dikeluarkan. Bareng-bareng sin, shin, sad, dot Bunda. Sin, shin, sad, dot. Kita tambah 4 huruf lagi ya Bunda ya. Bismillah, nggak sampai akhir dulu. Kita coba 4 huruf. Ada sin, shin, shot, dot, to, dha, ain, wain.
Pertama, tangan kita seperti huruf L. Sudah sama-sama bunda seperti huruf L. Kemudian jari tengah kita taruh di jempol, mepet sama jempol. Coba lihat dari belakang, kayak huruf to nggak bunda jari kita? Kayak huruf to ya. Kemudian za-nya karena ada titiknya, jempolnya naik seperti ini. To, zo. Ainnya dua jari, telunjuk sama tengah miring ke sini. Sama-sama dua jari bunda. Ain. Bareng-bareng. Ain. Lainnya jempol ditaruh di atas. Lain. Jadi kalau kita baca to, za, ain, lain, bagaimana bunda? Bismillah. To, za, ain, lain. Kira-kira susah atau gampang bunda? Susah banget atau susah aja? Susah banget. Sekarang saya mau tes di semuanya. Kita mulai lagi dari alifnya. Bismillah ya. Sekarang jempol kita sama-sama kepala taruh depan. Suaranya mudah-mudahan menggelegar sampai luar. Yang kompak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang jika tidak terlihat, lihat jari ibu-ibu yang ada di tengah. Dari alif, bismillah. Alif, ba, jim, dal, ra, zai, sin, sa, da, ta, za, ain, ghain. Masya Allah, tangannya sampai muter-muter begini. Ada ibu yang begini gerakannya beda lagi ceritanya. Jadi Masya Allah, begini bunda, yang barusan kita praktekkan sampai begini-gini, izin bu, tadi ada yang sampai garuk-garuk kepala, katanya pusing. Ini ternyata baru hurufnya, belum termasuk harokatnya. Kalau ada harokatnya lebih susah lagi, lebih pusing lagi. Saya contohin satu huruf saja. Kira-kira yang paling ibu ingat hurufnya huruf apa ibu? Alif. Baik. Request dari ibu yang ada di depan, ibu DWP kita, beliau request alif. Boleh sama-sama alif jempolnya. Anggap kita sudah mahir, sudah jago. Taruh di sebelah kanan. Izin kalau perempuan sejajar dengan dada kita ya. Seperti ini. Pertama ada harokat fathah. Bacaannya A. Sama-sama bilang A. Dari kanan geser ke kiri bilang A. 3 kali, 1, 2, 3. Kalau kasrah bacaannya I. Turunkan di bawah, harokat kasrah ada di bawah. I, sama-sama. I. Kalau dhammah bacaannya U. Agak diayun ke kiri. U. 1, 2, 3. U. Kemudian kalau sukun, diam saja hurufnya, tidak bergerak jarinya. Kalau tasydid bunda, ada huruf yang ada tasydidnya, jempolnya atau huruf apapun diputar. Sama-sama kita putar. Tasydid. Cukup tangannya, palanya nggak usah muter bu. Jadi tadi kalau kita baca A, I, U, bagaimana bunda? A, I, U. Sekarang kita masuk baca Al-Fatihah. Bisa atau enggak? Menyerah semua. Kita bismillahnya saja. Sampai bismillah, gak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa harokat, ada huruf ba, sin, mim, alif, lam, ha. Hanya 7 huruf kita tanpa harokat. Pertama ba, sin, mim. Ada yang masih ingat ba seperti apa jarinya? Ba, titiknya ada 1 atau 2? 1. Sama-sama tangannya ke depan. Ba, sin. Tadi seperti apa bunda sin? 5 jari. Yang rapat atau kebuka? Rapat. Sin. Mim sudah atau belum bunda? Belum. Kelingki. Ingat saja kecil. Mim. Kemudian ada lafaz Allah, alif, jempol,
Lam belum juga ya Bunda ya. Seperti huruf L. 2 kali karena lafaznya Allah. Dan terakhir ada H. H besar juga belum ya Bunda ya. Belum. 5 jari tapi dikasih rongga. 5 jari kepal tapi kasih rongga. Jadi kita baca ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Sama-sama ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Bacanya bismillah tanpa harokat. Allahumma arhamna bil. Tangannya di dada Bunda. Waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allah wa'allimna warzuqna tilawatahu ala fannahar waj'alhu lana walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup Bunda, saya ingin kita akan hadir di sini tentu meluangkan waktu, meluangkan tenaga, mengeluarkan biaya. Maka dari itu sama-sama kita simpulkan agar kita pulang minimal bawa poin demi poin sehingga dengan mudah kita amalkan. Tadi kita membahas tema tentang menata hati, menjaga iman. Saya ingin bunda-bunda semua pakai gerakan dan ditambahkan dengan senyuman yang insya Allah ini menambah kekuatan bagi kita semua. Tema kita apa Bunda? Menata hati. Tadi satu, rajin ikut kajian, kita pegang telinga kita, anggap kita sedang mendengar kajian ya Bunda. Pertama, rajin ikut kajian. Kedua, rajin apa? Ada yang masih ingat Bunda? Rajin sedekah. Tangannya seperti Bunda tadi sedang sedekah, ya sama-sama kita seperti ini. Kemudian yang ketiga, rajin apa Bunda? Silaturahim. Tangannya muter-muter, boleh Bunda yang di belakang juga muter. Yang keempat, kita sama-sama rajin baca Al-Quran. Tangannya kayak kita buka Quran. Bisa Bunda? Bisa ya insya Allah. Sama-sama tadi tema kita apa Bunda? Menata hati. Satu, rajin ikut. Dua, rajin. Tiga, rajin. Empat, rajin membaca Al-Quran. Sekali lagi. Satu, rajin ikut kajian. Dua, rajin. Tiga, rajin. Empat, rajin membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih dan ribuan ucapan terima kasih saya kepada Ibu Bupati kita, kepada Ibu Wakil Bupati kita, dan juga tentunya kepada Yayasan Kolbu dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran ala husni ihtimaminkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kalau punya Instagram dan TikTok, jangan lupa follow Kak Rima _official. Sekali lagi, nama TikTok dan Instagram saya Kak Rima _official. Tulisannya
KAKRIMA_official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak kepada MC kita yang sudah memandu acara sampai yang sebentar lagi akan berakhir, untuk sama-sama menyempurnakan kajian kita pada pagi hari ini di masjid yang mulia. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan istighfar 3 kali, boleh sama-sama kita khusyuk, pejamkan mata kita, kita berdoa dari hati yang paling terdalam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtilaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khuliqa tafdila. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.